Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad, Al-Habib Jadid Sigaf, Al-Ustaz Gilang yang baru saja menyampaikan nasihat, beserta sahibul bait, sahibul hajat, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin, khususnya hadirat ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan ini untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bagi kami Maulid Nabi Muhammad, bagi kami hari lahirnya Nabi bukanlah hari raya. Bagi kami hari lahirnya Nabi lebih mulia dan lebih agung daripada hari raya. Bagi kami hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagi kami malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dari seluruh hari-hari yang ada, hari yang paling mulia hari kelahiran Nabi. Dari seluruh malam-malam yang ada, malam yang paling mulia malam kelahirannya Nabi. Sampai-sampai di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, itu kitab Khawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Itu kitab adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam diturunkannya Al-Quran. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama, dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau berkata, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, yakni adanya Nabi sudah tentu lebih utama daripada adanya dan turunnya para malaikat. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid, malam lahirnya Nabi, itu rahmat Allah bukan hanya untuk umat Nabi, tapi untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam jagat raya, dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Makanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib
Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki rahimahullah. Beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qala As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatal Itsnain, mata safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Sebab kenapa? Kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada keutamaan Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Asyura, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada ulama, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, tidak akan ada takwa, tidak akan ada wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai saudara-saudara, ibu-ibu tahu waktu sahar. Tahu waktu sahar? Waktu sahar itu sepertiga malam. Sepertiga malam itu adalah sa'atul ijabah. Sepertiga malam itu waktu dikabulkannya doa. Tiap malam, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai subuh, itu sa'atul ijabah. Tapi di malam-malam yang lain, itu sepertiga malam adalah sa'atul ijabah. Saat dikabulkan doa. Yakni Allah turun ke langit dunia dan Allah menyeru, hal minta ibu, ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Setiap sepertiga malam. Nah, para ulama berkata, kenapa sepertiga malam itu menjadi waktu dikabulkan doa? Dijawab oleh para ulama, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da duhur, ya ba'da duhur akan menjadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahirnya ba'da asar, ya ba'da asar akan menjadi waktu dikabulkan doa. Karena Nabi lahirnya sa'atul waktu sahar, sepertiga malam, sehingga sepertiga malam dimuliakan oleh Allah menjadi waktu dikabulkan doa, karena pada saat itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi hari lahirnya Nabi itu hari yang paling mulia, lebih mulia dari Idul Fitri, lebih mulia daripada Idul Adha. Nah, kita duduk pada siang hari ini untuk apa? Untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersuka cita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang suruh ibu-ibu duduk di sini bergembira, duduk di sini berbahagia, duduk di sini bersuka cita dengan lahirnya Nabi? Yang suruh siapa? Ustaz? Bukan. Kiai? Bukan. Habib? Bukan. Siapa? Ulama? Bukan. Siapa? As-salafun as-salih? Bukan. Siapa? Imam Syafi'i? Bukan. Siapa? Imam Diba? Bukan. Siapa? Imam Al-Barzanzi, Syekh Ja'far Al-Barzanzi? Bukan. Siapa? Para tabi'in? Bukan. Para tabi'in? Bukan. Para sahabat? Bukan. Siapa? Rasulullah? Bukan. Siapa? Para nabi, para rasul? Bukan. Siapa? Para malaikat? Bukan. Siapa? Allah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Kemudian dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam, Al-Imam Qurtubi. Kemudian dalam tafsir
Dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil al-Imam Baydawi, dijelaskan karunia Allah. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan akal. Nah terus apa rahmat Allah di dalam ayat tersebut? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, itu tafsir Ma'alimut Tanzil namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir itu banyak. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur itu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, beliau mengatakan rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, ilmu, akal, dan Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah kita bergembira. Jadi yang suruh kita bergembira dengan adanya Nabi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya bergembira. Batu yang tidak bernyawa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Semuanya bergembira. Illa iblis. Kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak. Iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Iblis tidak rela, tidak ridho dengan kelahirannya Nabi. Karena bagi iblis, Nabi Muhammad adalah musuhnya yang paling besar. Maka berarti kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid Nabi, tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak diragukan itu orang adalah iblis, saudara-saudara. Kenapa? Karena hanya iblis yang tidak suka dengan kelahiran, dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umatnya Nabi, nggak usahlah kita. Kamu tahu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab disiksa, Abu Lahab diazab di dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya. Dari salah-salah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Nah, kemudian Rasulullah Sayyidina Abbas nanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu tiap hari Senin, tidak di hari-hari yang lain?" Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, "Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, seorang laki-laki yang sangat tampan. Aku senang, aku gembira dengan kabar tersebut. Saking senangnya dan gembiranya aku, sampai-sampai aku merdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena kegembiraanku sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin." Ibu-ibu, itu Abu Lahab yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas kekal dalam neraka. Tapi karena bergembira sesaat dengan lahirnya Rasulullah, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, walaupun tidak pernah duduk dengan Nabi, walaupun tidak pernah memandang Nabi, walaupun tidak pernah makan bersama Nabi, walaupun tidak ada di zamannya Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW.